Sobat KM, kembali lagi bersama saya Ardianti di program Kabar Makassar Petang. Hari ini saya akan memberikan informasi seputaran Kota Makassar dan sekitarnya. Ini dia berita pertama. Rapo Indonesia dan PLN dorong pengelolaan sampah berkelanjutan di Untia. Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2025, Rapo Indonesia sebagai usaha sosial yang berfokus pada daur ulang sampah melaksanakan program Zero Waste Warriors di Kelurahan Untia, Kecamatan Beringkanaya, Makassar, Kamis 12 Juni. Program ini menggandeng PT PLN UIP Sulawesi, pemerintah, serta komunitas untuk mengajak warga Kelurahan Untia mengurangi sampah plastik, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan. CEO Rapo Indonesia Akmal Idrus menjelaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengelola sampah menjadi bernilai ekonomis. Dengan adanya program tersebut, warga diharap mampu mengurangi sampah plastik dengan cara mengelolanya kembali. Sebab, kata Akmal, Rapo Indonesia telah memberdayakan lebih dari 80% perempuan, baik dari sisi panitia maupun proses produksi daur ulang sampah. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, jika Rapo mampu memproduksi lebih dari 2.000 produk daur ulang setiap bulan dari sekitar 30 jenis, termasuk tote bag yang menjadi produk paling diminati. Rentang harga produk-produk tersebut berada di kisaran Rp49.000 sampai dengan Rp500.000. Harga yang ditawarkan tersebut bervariasi sesuai dengan jenis dan ukuran produk dari Rapo Indonesia. Pohon tumbang tutup akses di Jeneponto, Babin Kamtipmas dan warga gotong royong. Angin kencang disertai hujan deras melanda Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan pada Rabu 12 Juni 2025, menyebabkan pohon tumbang di Desa Bangkalaloe, Kecamatan Bontoramba. Akibat kejadian tersebut, akses jalan penghubung menuju Desa Bangkalaloe dan sekitarnya menghambat pengguna jalan. Melihat kondisi tersebut, jajaran personil Polsekta Malatea melalui Babin Kaptimnas Aibtuha Syarifuddin Y berinisiatif turun langsung bersama warga binaannya, bergotong royong mengevakuasi batang pohon dari badan jalan. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, insiden ini sempat mengganggu kelancaran arus kendaraan di jalur tersebut. Di samping itu, ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk mengajak warga binaannya agar terus menjalin kerjasama dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Ia juga menyampaikan imbauan penting kepada warga agar tetap waspada terhadap informasi yang belum jelas sumbernya. Hal ini disampaikan menyusul maraknya kasus penipuan melalui sambungan telepon atau yang dikenal masyarakat sebagai modus pasobis. Bahkan ia menekankan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap permintaan uang atau informasi yang bersifat sensitif melalui telepon tanpa verifikasi yang jelas. Warga juga diminta segera melapor ke pihak berwajib apabila menerima telepon yang mencurigakan. Viral, sopir ambulans bawa jenazah ditemani ODGJ, ini kata RSKD Dadi. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ardianti dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Viral di media sosial, seorang sopir ambulans RS khusus daerah Dadi Makassar membawa jenazah pasien orang dengan gangguan jiwa ke rumah duka dengan ditemani 2 pasien ODGJ lainnya yang ternyata ikut tanpa pendampingan. Dalam video yang beredar, jenazah ODGJ tersebut berada di belakang tempat duduk sopir, ditemani 2 orang pria yang belakangan diketahui merupakan pasien ODGJ RSKD Dadi. Sang sopir baru mengetahui bahwa kedua pria yang turut mengantar itu ODGJ ketika bertanya lokasi rumah duka almarhum setelah keliling di Kabupaten Goa. Namun kedua pria tersebut hanya tertawa saat menanggapi pertanyaan sopir ambulans. Akibat video tersebut viral di media sosial, pihak RSKD Dadi angkat bicara.
Kejadian tersebut terjadi pada Rabu 11 Juni kemarin. Namun, jenazah tersebut tidak memiliki keluarga sehingga dimakamkan ke Kabupaten Goa. Malik menerangkan bahwa video tersebut direkam oleh sopir ambulans ketika dirinya dalam perjalanan ke perkuburan di Kabupaten Goa. Kemudian singgah membeli perlengkapan jenazah untuk proses pemakaman. Namun, sopir sudah meminta maaf atas kejadian itu. Malik membenarkan bahwa kedua pasien yang berada di dalam mobil ambulan bersama jenazah tersebut merupakan pasien ODGJ. Namun statusnya sudah dianggap pulih, sehingga diikutkan untuk mengantar jenazah rekannya.